Siapa aja nih? Oke, ada Didi, Altair, dan juga Aklan. Halo, apakah ada? Oh, lagi coba nih, lagi coba kamera. Yang udah hadir boleh on cam yuk. Aku mau mulai kelasnya. Udah pukul 1 siang. Aduh. Oke. Wih, Altair ada dua. Itu adanya atau gimana, Altair? Ada aku, Adanya Altair. Wih, adanya ikut belajar. Mantap nih. Ih, siapa itu namanya? Kai. Kai, Altair dan Kai. Wah, mantap. Ada Altair, Kai, terus ada Aklan. Didi, kameranya bisa kah? Atau udah hadir, Didi? Nah, hari ini kakak mau mulai lagi dengan banyak teori baru. Wah, teori apa lagi nih, Kak? Teorinya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, mantap. Sip. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Indo RB 261 Sunday pukul 1 siang Premium Graduation 2. Nah, aduh, bulan puasa ya. Ngomong-ngomong bulan puasa, sebenarnya bukan ngelawan hal makan dan minum sih, teman-teman. Ngantuk bulan puasa itu bawaan ya. Bener gak? Bulan puasa tuh ngantuk. Ngantuknya itu mungkin gara-gara kita apa ya? Sahur atau misalnya lagi ada tugas banyak ya di sekolah. Aku juga pernah ngerasain tuh waktu sekolah. Terus paginya pukul 7 7 tuh masuk ke kampus jam 7 pagi tuh. Terus sahurnya kan jam 3. Nah, kebetulan itu lagi banyak tugas aku dulu. Terus ngantuknya luar biasa teman-teman. Oke. Nah, untuk mengawali siang hari ini, teman-teman, seperti biasa, kakak mau minta tolong ke teman-teman untuk buka akun Algonovanya. Yuk, sambil buka juga akun Roblox Studionya, karena kita bakalan mulai masuk ke materi ke-8. Wah, pertemuan ke-8, nanti 2 materi lagi. Minggu lusa kita baru bisa presentasi. Oke ya, sip. Ayo, kakak tunggu sekitar 2 menit untuk buka akun Algonova beserta akun Roblox Studionya. Oke, buka dulu. Set. Nah, materi ke-8. Nah, Algonovanya kakak refresh. Set. Tinggal Didi dan Aklan. Ayo, tinggal Didi dan Aklan. Nah, Dava agak terlambat sepertinya. Soalnya belum ada kabar dari Dava. Oke, teman-teman siap untuk belajar? Ya, Aklan, bagaimana? Sudah masuk kalau aku nafanya. Udah masuk. Coba kakak refresh. Sudah. Oke, oke. Udah masuk semua. Done. Aku juga udah masuk kak. Udah masuk juga. Oke, ini udah masuk juga. Tuh. Tadi merah di kakak. Maksudnya aku masuknya udah dari sebelum tadi. Oh, sebelum itu. Oh, tapi tadi kenapa merah ya? Mungkin terbaca sistemnya baru sekarang. Oke, oke. Gak apa-apa. Thank you buat teman-teman yang udah buka akun Algorovanya. Bersiaplah. Hari ini kita bakalan main yang namanya di Roblox Studio. Nah, sebelum kita masuk ke materi Roblox Studio, aku ingin kenalan dulu sama teman-teman. Hari ini kita bakalan menambahkan skrip, praktik. Oh, praktek. Menambahkan skrip dan juga praktek ya. Nah, di hari ini tuh praktiknya memang sedikit sih. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 totalnya. Nah, tapi gak empat-empatnya kita lakukan. Karena itu nanti jadi wasting time dan waktu teman-teman terkuras habis. Nah, terus aku mau nanya ke teman-teman di sini. Gimana untuk progres bikin mapnya? Itu ada kendala gak? Apa ada yang bingung? Masih ada yang bingung, Kak? Aku masih bingung nih nambahin apa aja ya di dalam mapnya. Ada gak? Kayak gitu. Apa semuanya baik-baik saja? Jadi gampang lah buat bikin mapnya. Gimana? Ada yang mau cerita Baik-baik nggak? aja kak. Gimana? Baik-baik Kak, aja. Kak, Baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke, dari Didi bagaimana? pas gara-gara kebanyakan tambahin pohon, apa itunya hilang, apa checkpointnya, aku lupa taruh mana. Pertama, kedua, Hah? apa playernya malah nge-spawn di atas. Pokoknya malah playernya di atas gara-gara checkpointnya hilang ya. Nah, aku ada tips buat Didi. Kita pindahin checkpointnya.
Atau jadi udah pindahin checkpoint ya? Atau belum? Aku nggak tahu checkpointnya di mana. Ah, Kecepatan banyak. coba. Boleh share screen. Kita benerin. Punya Didi. Boleh share screen. Menarik nih, menarik. Jadi hilang ya si checkpointnya atau si spawnernya. Terus tiba-tiba karakternya Didi nge-spawnnya di langit. Mana tuh? Di sky. Nah, udah nambahkan skybox juga nih. Keren banget. Mantap Didi. Banyak banget pohonnya, buset. Ini nge-lag nggak Didi? Di komputernya, di laptop? Enggak sih. Enggak ya? Oh, toolboxnya boleh ditutup dulu deh. Biar full screen. Toolboxnya boleh ditutup. Set. Di mana checkpointnya? Nah, coba kalau di play. Coba di play. Nah, kita lihat. Apakah nge-lag? Ini nih. Aku sering ketemu. Gelap sekali ya. Oh, nanti bisa kita tambahin lampu. Hari ini ada kok materi tentang tambahin lampu. Wah, di langit ya tuh. Oke, spawnernya di langit. Nah, coba kalau misalnya diajak jalan, karakternya jatuh ke bawah nggak? Dan aku baru sadar kalau pohonnya terbang. Ke angkor atau enggak itu? Coba di stop. Enggak. Enggak. Coba di stop. Wah, Didi udah sedikit lagi nih. Udah mau jadi. Set. Nah, Ya oh deh. iya ke angkor tuh. Tapi kalaupun nanti jatuh ke bawah si pohonnya, itu nanti mungkin daun-daunnya kepisah. Nah, coba sekarang Didi buka yang namanya Explorernya, diklik Explorer, Explorer. Nah, banyak sekali Mass App Trees-nya. Nah, di scroll ke atas paling atas dulu, di scroll paling atas, terus, nah itu ada bacaan spawn location, diklik spawn locationnya. Dah, habis itu klik F, klik F-nya di bagian dia tadi, di spawn location di sini. Aku tutup. Nah, tuh spawnnya. Spawnernya di situ. Nah, spawnernya diklik, habis itu modenya diganti jadi move. Modenya ganti move. 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 Ganti jadi move. Tombolnya. Klik move. Nah, tarik ke atas. Set. Wah, udah muncul. Coba sekarang di scroll lagi ke bawah. Pelan-pelan tapi ya. Cari namanya spawn location lagi. Scroll ke bawah. Pelan-pelan sampai ketemu yang namanya spawn lagi. Kita cari spawner berikutnya. Coba di scroll ke bawah. Di scroll, di scroll. Kosong ya? Dah, udah gak ada. Coba sekarang play. Coba sekarang di play. Apakah dia masih ada di atas? Ataukah dia masih ada di bawah? Di play dulu. Spawnnya apakah di bawah apa di atas? Nah, kita tunggu. Masih di atas. Atau... Oh, dia spawnnya pas ini ya. Apa namanya? Di bawahnya spawner, di atasnya ada pohon. Jadinya dia kayak melayang ke atas gitu ya. Unik. Unik kejadiannya. Boleh di stop lagi gamenya. Terus spawnernya dihapus. Didi tambahkan spawner baru. Coba. Yang itu di delete dulu. Spawn locationnya di delete. Nah, terus tambahin spawn baru.
Cara nambahin spawner kayak gini, Didi. Klik yang namanya plus di samping plugin tuh. Tombol plus di samping plugin. Di atas. Nah, ini dia. Set. Kakak tandain. Yang itu diklik. Terus ada add tool kan di situ. Klik add toolsnya. Terus ketik spawn. SPAWN. Search. Nah, itu dia. Klik. Nah, terus silang. Disilang. Ininya disilang sekarang. Tuh. Nah, itu udah ada tombol spawn tuh di kiri atas. Menu spawn di sini. Set. Tuh. Nah, diklik. Mana dia? Nah, dah. Coba sekarang play lagi. Masih di atas nggak dia spawnnya? Kira-kira. Di play lagi. Masih di atas. Coba kalau misalnya si playernya nge-spawn di atas, dia digeserin pohonnya deh. Atau spawnernya ditaruh di pintu luar. Jadi kayak misalnya dia itu seolah-olah masuk ke dalam apa namanya map ini. Nah, coba ditaruh di luar si yang namanya spawnernya. Soalnya ini kayaknya ketutupan pohon. Jadi pas dia player muncul nge-spawn, ketahan gitu loh. Spawnernya dipindahkan aja. Nah, ditaruh di luar area atau babat pohonnya sedikit. Jangan jauh-jauh. Nah, di situ. Nanti dikasih pintu di sekitar sini. Pintu untuk masuk ke dalam mapnya. Cara Di lubangnya gimana, Kak? cara apa? Lubangnya. Cara melobangi aset di Roblox Studio. Bentar. Kakak lupa link ingat. Pokoknya di itu kalau mau melobangi objek harus pakai objek. Habis itu di grup. Bentar ya. Kakak cek dulu. Sebentar. Itu materi lama. Kakak cek dulu. Menambahkan bangunan. Mana ya? Bentar, kakak cek. Buat kastil. Kastil. Tunggu, tunggu. Tunggu sebentar. Coba kalau misal spawnernya taruh di luar. Nah, di situ. Respawnnya di sini apa masih di dalam, Didi? Coba, di play. Di play dahulu. Dia ngespawnnya di dalam apa di luar? Ah, berarti benar. Dugaanku. Kayaknya kebanyakan pohon. Sekarang coba Didi di bagian pojokan. Di stop dulu. Di stop gamenya. Nah, terus zoom out. Zoom out kameranya kita cek pojok-pojok di sekitar map Didi. Coba di zoom out. Set, set, set. Nah, nanti Didi taruh di pojok sini aja, tapi pohonnya di apa? Dicopot dulu. Dihapus beberapa pohon di dalamnya biar apa? Biar bisa nge-spawn si playernya. Soalnya player ini nge-spawnnya dia kayak apa ya? Ketahan sama si pohon. Nah, coba masuk ke dalam aja, ke dalam si pohonnya. Kita cek area yang mau ditaruh spawner, kita bersihin dulu. Ibaratnya kita nyabut pohon, bersihin sedikit pohon-pohonannya gitu. Nah itu, nanti di pojokan aja taruhnya ya. Nah si pohonnya nanti dihapus beberapa supaya ada area lega gitu loh. Nah di situ boleh dihapus-hapusin, di delete. Nah oke, sambil di diedit boleh stop share screen Didi. Nanti kalau misalnya masih nggak bisa spawner, kabarin kakak lagi. Oke. Yang lain Kak, bagaimana? sabar Kak. Aku Ya, pas em, ini pas aku start game aku kok pas maksudnya pas aku pencet tombol play kok ini Kak error gitu. error. Error Error, lagi error. Kak. Error bagaimana? Boleh di share screen? Boleh di share screen. Aku cek Ini Kak. kendalanya. Ini tiba-tiba. Ini Kak.
Kok bisa kayak gini, Kak? Something went wrong with this game. To fix this, copy the text in text box, stop the game, and Kak, paste into command bar Ctrl+C Shift F5 V enter. After that, rejoin the game. Check the SOS Kak, and save check. Oke, coba sekarang alter stop gamenya dulu. Udah di stop. Pak Dimas, Ya, hadir, Dava. Kenapa tuh? boleh izin beli baterai mouse dulu nggak, Kak? Boleh, Habis. silakan, Dava. Nah, keren banget nih punyanya Alter. Oh, Alter. Nih, aku ada saran. Coba di zoom out dulu. Ini apa yang panel besar tuh di samping kiri? Mana? Geserin mapnya ke kiri. Set, terus. Ini, Nih itu balok gede itu apa fungsinya? ini Kak. Kalau ini pesawat. Oh, oke. Nah, coba workspace-nya Alter ini buka deh. Workplace apa, Kak? Workspace di bagian Explorer. Ada bacain workspace? Nah, itu ada tanda panah kan di samping workspace? Iya nggak? Nih. Nih, yang bagian ini. Set. Tuh, kakak tandain. Ada nggak? Oh, ini. Ada. Nah, coba diklik. Ini ada sepertinya Alter ini nggak sengaja menambahkan apa ya? Spawn location-nya satu aja. Spawn location-nya satu aja. Ini. Diklik dulu spawn location salah satu, terus klik F untuk kita tahu. Nih. Oh, Ini. jadi delete langsung, jadi delete langsung. Kita cek dulu. Itu spawn location-nya ada di mana? Klik lagi. Di select dulu salah satunya. Nah, terus klik F di bagian spawn location yang tadi. Klik Bukan F. kayak gitu. Itu rename nanti jadinya. Nah, ini. Nah, terus klik F. Klik. Sini. Nah, ada di sini kan? Berarti coba yang satunya spawn location adanya di mana? Di Di mana sini. ini? Nah, yang ini yang dihapus berarti salah satunya di delete. Ini di delete. Supaya apa? Supaya Eh, nggak numpuk spawnnya. Nah, salah satu aja. ya, Kak. Dah. Spawn locationnya tambahin, jangan lupa ya. Coba scroll lagi. Di scroll lagi, coba pelan-pelan. Aku pengen cek. Apakah ada yang bagian menambahkan script ini? Coba scroll lagi, pelan-pelan. Terus, Udah mentok, Kak. udah mentok. Oh, trash bag, trash. Lava base plate. Base plate-nya ada satu, dua. Coba scroll ke atas. Base plate-nya ada satu atau dua punyanya Alter. Scroll ke atas pelan-pelan. Udah mentok. Udah mentok. Oke, coba di play lagi. Di play lagi, terus kita tunggu. Eh, When wrong with this game, it appears is issue with model causing the game error. to crash. To fix this, copy the text in text box. Copy the text to text box. Text Tapi box. masih bisa jalan sih, Kak. Iya, masih bisa jalan. Cuman, bentar, kakak cari dulu. Stop the game and paste it into the command bar. Command bar after that. Command bar tuh ada yang di bawah tuh. Press enter. Coba gamenya di stop sama Alter. Kenapa, Kak? Di stop gamenya. Terus Alter buka ulang Roblox Studionya. Jadi ditutup dulu Roblox Studionya gitu. Tutup. Bisa dibuka ulang. Ditutup dulu.
Nah, ditutup dulu Roblox Studionya. Nanti sama Altair buka ulang Roblox Studionya. Terus buka lagi map yang tadi. Habis itu di play. Apakah muncul lagi? Soalnya di situ katanya restart to the game. Ini nggak apa namanya Apa tuh? share screen nggak? Nggak apa-apa, nggak share screen. Dijajal dulu. Ya, Oke. supaya nggak berat. Biasanya itu makan CPU atau itu. Oke? Oke. Oke, mantap. Aklan bagaimana Aklan? Bisa? Maksudnya kayak aman atau enggak? Maksudnya bagaimana? Aku pun bingung. Gimana? Untuk mapnya ada kebingungan nggak? Aman berarti? Aman, aman. Aman, weh, mantap. Oke, kalau aman, kita, aku minta perhatian teman-teman ya, sebentar. Kita masuk ke materinya lagi. Nah, sambil teman-teman, apa namanya? Sambil teman-teman mencoba ya, mencoba si mapnya apakah terjadi error atau tidak. Nah, hari ini aku mau memberitahu teman-teman di bagian yang menambahkan script. Nah, yang ini. Hari ini kita masuk materi baru. Namanya latihan di platform menambahkan skrip. Nah, kebetulan kayaknya pertanyaan Didi cara menambahkan apa namanya? Rongga atau lubang ya. Menambahkan lubang terus tambahin cahaya di dalam itu sepertinya ada di materi ini. Nomor 8. Ayo kita cek. Dulu waktu di lesson ketiga, masih ingat gak yang kita menambahkan si yang namanya ini nih. Oh, objek ketika didekatkan terus diklik berubah warna. Nah, kita udah sampai ke hal itu dan juga kita udah tahu nih brick color juga lime greennya apa. Terus juga kita tahu fungsi apa namanya coding. Function coding itu artinya apa? Kita bisa baca bahasa coding. Contoh, bahasa coding itu tuh rata-rata pakai bahasa Inggris ya, guys. Nah, terus kita harus tahu dia itu memerintah tentang apa gitu loh. Nah, coba kita cek yang bagian kastil. Setahu aku yang di bagian kastil ini kita bisa membuat rongga. Nah, membuat rongga di antara dia. Tuh, untuk jalan dan ruang. Nah, setahu aku kalau nggak salah, pas kita mau memotong sebuah objek itu, ada di teori nomor, bentar. Kakak cek, nambahkan skrip, bangunan. Nah, coba yang di bangunan. Set, aku buka dulu. Kita scroll ke bawah. Scroll, scroll, scroll ke bawah. Nah, ini dia. Membuat pintu. Lubang di salah satu wall. Nah, caranya adalah kita bakalan membuat sebuah lubang. Ini nih untuk Didi nih yang tadi cara membuat lubang di sebuah part. Coba kita buka yang namanya ini. Nah, sebentar aku ganti mouse dulu. Set. Nah, ya. Coba kita buka dulu sebuah part. Nih, ku scale. Set, set, set. Nah, ini mungkin berguna nih buat teman-teman yang tadinya pengen bikin apa pintu misalnya ya. Bikin pintu. Nah, terus partnya aku tambahin. Set, set, turunin dikit, besarkan. Nah, habis itu kita move. Nah, ini dia. Terus, mari kita cek di modulnya. Eits, di modulnya itu ini. Menonaktifkan, nonaktif tombol collision atau tabrakan untuk pindah ke satu bagian biar masuk ke wallnya. Nah, terus di sini ada efek namanya negatif. Oke, efek negatif. Nah, bagian tersebut menjadi semi transparan, berarti kita efek negatif. Adanya di bagian mana nih? Model, ada di tab model. Model negatif. Set. Nah, udah negatif. Sekarang kita cek lagi. Habis itu apa? Habis itu satukan bagian-bagian dengan memilih alat union. Union. Jadi union. Set, pilih semua, terus kita union. Nah, gini bukan Didi? Tes? Ada, Didi? Iya, Kak. Ya.
Dipraktikkan bisa? Bisa. Berarti itu Bisa. kayak di SketchUp. Ya, eh belajar juga tentang SketchUp. Iya di sekolah. Wih, 3D ya materi 3D, bener gak? Itu. Iya. Iya, betul. Nah, materi SketchUp atau belajar tentang kalau di ini ya, kalau di 2D atau dua dimensi, SketchUp itu biasa dipakai yang namanya ini. Bahasanya itu kalau 3D ya itu benar, SketchUp. Tapi kalau di bahasa 2D, dua dimensi, nih, dua dimensi, itu namanya Union atau ibaratnya itu pakai yang namanya, aduh aku lupa nama tombol LTR. Nah, ini align atau masking. Nah, align atau masking. Jadi dia beneran pertama tuh dipilih dulu objeknya yang buat memotongnya. Objeknya yang buat dipotong tuh objeknya begitu apa? Misal dia itu si baloknya, ya kan? Si baloknya. Nanti si baloknya itu kita jadiin negatif dulu supaya transparan. Habis itu kita pilih atau select dua objeknya kayak gini. Satu sambil tekan shift, baru di yang namanya union. Tuh. Coba kalau misalnya intersection, sama saja. Jadi union. Kita punya rongga. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Tadi union. Tadi unionnya di mana, Kak? Apa? Tadi unionnya di mana? Unionnya ada di sebelah negatif. Ini Di unionnya model. masih di arah namanya model. Nah, jadi pas nambahin part, partnya jauh sekali. Ntar, kita bawa partnya ke sini. Nah, partnya kan itu masih mode home. Nah, dari mode home kita ganti jadi model. Nanti dia ada efek negatif namanya. Set, kita scale. Set, set, set. Terus kita pengen bikin lubang di tengah sini kayak rongga. Pakai part lagi. Partnya itu tinggikan, misal segini deh. Nah, terus kita move ke dalam sini. Nah, segini nih. Terus coba kakak besarkan deh. Pakai alat namanya scale. Nah, dipanjangin. Alatnya kita jadi negatif. Tuh, nanti dia akan kayak keselek. Kayak transparan gitu. Transparan tapi merah. Artinya dia bakalan memecah si objek yang ada di luar. Pas kita grup kayak gini nih, lalu kita union, maka akan terjadi yang namanya pemotongan objek. Tuh. Uh, jadi ada lubang di dalamnya. Gampang ya? Sejauh ini mudah untuk membuat lubang. Nah, sekarang kita bakalan nyoba di dalam sini itu menambahkan script. Latihan, latihan. Jadi ada banyak nih script-script di dalam sini di lesson nomor 8. Nanti teman-teman tinggal pilih salah satu yang mau kalian praktikan atau diimplementasi di dalam gamenya. Contoh, butuh penerangan atau butuh center di dalam gamenya ketika kalian lagi gelap, tapi pengen bikinnya itu manual, nggak pakai yang namanya toolbox, itu bisa ada di sini. Nah, ini mengubah waktu siang menjadi malam. Ada di properties lightning. Tuh. Lightning colornya mengubah waktu menjadi siang. Properties lightning. Nah, properties like. Nah, ini yang like. Terus kita cek clock time-nya kita enable. Nah, jadi 0. Tuh. Ini cara membuat si area kita jadi gelap atau jadi malam ya. Di clock time itu ada di bagian namanya lightning. Oke, guys. Nih, kakak ulangin. Jadi teman-teman, pas nanti kalau teman-teman nggak pakai yang namanya skybox, ya kan? Itu coba kalian cek di lightningnya. Itu kalian turunkan. Nih, clock time-nya ke 0. Set. Tuh.
Semakin naik semakin terang dia. Tuh. Pukul 1, pukul 9, pukul 7 pagi, pukul 6, 12 malam. Nah, tuh. Jadi, clock time ini adalah waktu siang atau waktu sore atau waktu malam. Tuh, pukul 5 sore. Matahari ada di sana. Lihat nih, mataharinya gerak. Tuh, mataharinya gerak, teman-teman. Tuh, set. Wah. Nah, tuh kalau malam dia ada bulan. Gampang kan? Kalau misalnya teman-teman pengen mapnya malam, siang, sore, atau malam. Ada di clock time. Nah, coba kita lightning-nya diturunin dulu jadi seperti ini. Sekarang kita coba salah satu. Oh, ini ada script. Aku hapus dulu. Set. Clock time-nya 0. Nah, terus selanjutnya kita bakalan tambahkan lentera. Nah, buat lentera dari bagian-bagian atau dari part. Nih, kita praktikkan salah satu. Nanti kalau misalnya teman-teman di rumah pengen nambahin apa namanya lenteranya sendiri atau pengen nyoba yang ada di akun Algonova gitu ya. Nah, nanti lampirkan tugasnya itu berupa screenshot saja, kayak biasa. Nah, coba kita coba. Kita tambahkan yang namanya part. Set. Punya part. Nah, partnya kita edit dulu. Tuh, biar kayak gini. Berarti 2 silinder pakainya dia. Partnya itu pakai silinder. Silinder. Nah, kita move. Terus kita scale. Set. Terus kita ubah dia itu agak besar dikit deh. Segini. Biar agak terang. Terus copy paste atau CTRL-D untuk duplikat. Terus kita besarkan ukurannya. Set. Nah, sudah lumayan besar. Sekarang kita taruh. Untuk buat lampu atau lampion. Set. Nah, belum ke tengah. Agak tengahin dikit. Dah, udah lumayan. Naikin. Set. Terus kakak ubah jadi warnanya kuning. Color. Klik. Nah, ini dijadiin materialnya kayu deh. Kayu. Mana wood, wood, wood. Nah, wood. Sekarang kita cek lagi kodenya. Tambahkan sumber cahaya di bagian part atau pasang salah satu dari 3 sumber cahaya ke bagian tersebut. Kita pakai yang namanya apa ya? Point light atau spotlight. Coba kita tambahin. Di sini di part kita tambahkan sumber cahaya. Tambahkan si sumber cahaya. Pakai yang namanya plus. Set. Point light. Nah, tuh point light-nya ada banyak ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Mana tuh tadi point light? Nah, tuh dia bercahaya. Terus kita cek di point light. Datanya, teksnya, enable, colornya. Coba colornya kakak ganti. Jadi warna, tuh. Bisa diganti-ganti. Brightness-nya juga bisa kita atur, guys. Nih, brightness-nya, tingkat kecerahannya. Tuh, makin bercahaya. Jadi bisa nih, teman-teman. Kalau misalnya mapnya itu kayak apa? Kayak punyanya di tadi yang mapnya hutan. Nah, kalau misalnya minim pencahayaan atau pengen ditambahin cahaya, bisa pakai yang namanya ini. Atau bikin jamur, jamur bercahaya gitu. Ada di dalam propertiesnya. Nanti tinggal di bagian point light-nya itu kalian bisa atur-atur. Nah, coba aku delete point light-nya. Part, tambahkan lagi. Nah, di sini tadi katanya itu
cahaya ada banyak ya buat pilihannya. Nah, ini dia. Ada point light, spotlight, surface light gitu. Coba kita cari. Light. Nah, ini dia. Surface light. Tuh, kalau surface light itu dia kayak nyenter, kayak centerin sebuah objek. Tuh, kayak apa? Kayak lampu pijar. Tuh, angle-nya bisa kita atur. Tuh, ke depan, luas, bisa kita tinggiin dulu. Set. Nah, coba kita cek lagi di bagian surface light-nya. Nah, angle-nya, brightness-nya bisa kita atur. Itu pakai surface light. Coba kalau misalnya pakai salah satu lagi light-nya, pakai spotlight. Angle-nya bisa kita atur. Penerangannya itu kayak ini ya, lebih tadi kan kayak apa namanya? Kotak ya. Nah, sekarang ini kayak parabola untuk penerangannya. Nah, coba kita Kak, turunin. Ya, kok aku nggak bisa ngewarnain ngewarnain apa tuh? bloknya. Bloknya. Ya, coba di share screen. Kalau nggak bisa diwarnain, kayaknya aku tahu deh. Coba. Ah, mana part yang pengen diwarnain? Ini. Yang itu. Oke, coba pilih warnanya. Misal warna kuning. Kuning. Nah, diklik itu. Udah. Habis itu klik colornya. Yang itu. Oh, Nah, ke apply dia. Nah, oke. Boleh stop. Yang lain gimana? Ada kendala? Alter masih ada kendala kah? Nggak ada. Oke. Aklan bagaimana? Bisa buat nambahin spotlightnya? Gimana? Bentar, belum coba. Baru baru tadi diperhatikan dulu. Oh, diperhatikan dulu. Oke, oke. Oke, boleh diperhatikan dulu lagi ya. Nah, oke. Kita ikuti step by step-nya ya. Oke, boleh diperhatikan dulu deh. Nah, kakak pakainya yang like yang biasa aja deh, biar gampang. Point light. Nah, kayak gini. Point light-nya itu kakak brightness-nya digedein deh. Tuh, walaupun dia nanti dikatasin sama kakak nih, dia bentuknya itu, nah, menerangi jalan-jalan. Point light. Nah, brightness-nya udah, range-nya. Nah, ini range. Cahayanya bisa kita gedein tuh. Tuh, shadow. Pakai shadow apa enggak? Bayangan artinya. Nah, nanti diatur-atur dulu nih. Nah, poin sudah, ini sudah. Sekarang kita ke step berikutnya. Nah, step berikutnya adalah apa nih? Coba kita cek. Enable. Kita enable si yang namanya lampunya. Nah, ininya kita enable point light-nya. Ini dia. Tuh. Kenapa kita enable? Karena nanti kita masukin script di mana dia bakalan ketika kita dekatkan nyala gitu loh. Tambahkan bagian. Kak, ini bercahaya gak, Kak? Percaya atau tidak? Kayak gimana tuh? Coba share screen. Ya apa-apa ditabrak aja share screen-nya. Kakak masih bisa lihat kok. Nah, setauku bercahaya dia point light. Coba di zoom out. Eh, Di zoom out. Uh, uh, zoom out. Oh, tahu nggak cara biar kelihatan bercahaya atau enggak? Itu langitnya udah beda ya. Nah, coba tadi aku pakai sky. coba di klik lightning-nya. Lightning, bacaan lightning. Diklik yang itu. Set, sekali. Yang lightning. Nah, di situ dicoba buka properties.
Udah, 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 udah. CTRL Z, pakai Z aja. CTRL Z, diklik di luar. Oh, nggak mau di hing constraint atau? Nah, di Z, terus dibuka yang bagian namanya properties. Buka bagian namanya properties. Nah, muncul nggak? Iya, Nah, sini. coba klik lightning-nya lagi. Klik lightning sekali. Nah, scroll ke bawah ada yang bacaan itu nggak tadi? Tadi tuh kelewat di atas. No, clock time-nya tuh. Clock time-nya diklik. Dijadiin malam. Atau nol. Waktu jam 12 malam. Ditarik aja. Serem amat. Nah, tuh bercahaya. Nah, tuh bercahaya dia biar ketahuannya. Nah, terus clock time-nya naikin lagi biar jadi siang. Nah, itu untuk ngatur ini ya, mengatur cahaya matahari di jam berapa seperti itu. Nah, ini udah nyala nih, udah kelihatan. Tadi tuh untuk preview aja, preview bahwa dia itu kalau di malam hari nyala nggak si lightningnya. Oke ya, Cara sip. teranginnya gimana, Kak? Cara apa? Terangin. Teranginnya, point lightnya diklik. Nah, udah point lightnya diklik, cek di propertiesnya. Jangan diklik kanan, klik kiri aja. Klik kiri. Nah, kayak gitu. Terus di propertiesnya di scroll. Itu properties di bawah tadi. Nah, di scroll. Cari yang namanya scroll pelan-pelan ke atas. Terus. Nah, tuh ada namanya brightening kan? Brightness. Nah, brightness-nya digedein, range-nya juga digedein. Tuh, menyalah dia. Woi, makin menyalah dia. Makin menyalah desainnya. Eh, Range-nya makin digedein. Wow, silau men. Buset, cahaya ilahi cuy. Terang banget desainnya. Oke, bisa ya. Jadi itu cara menambahkan range-nya, si luas cahayanya, sama tingkat kecerahannya, brightness namanya. Misalkan hmm. mau bikin kayak jedak-jeduk RGB, tuh lihat tuh, nyala sendiri dia kayak apa? Kayak bom. Wah, duar, gede banget dia. Oke, boleh stop share screen. Yang lain, bagaimana? Ada kendala? Sebelum aku tambahin script. Nah, sekarang kita masuk ke yang scriptnya nih. Aman, Kak. Oh, sabar. Oke, boleh. Boleh, boleh. Kakak tungguin. Sambil kakak tungguin, kakak pengen cek dulu nih punya kakak yang bagian cahayanya. Nah, coba set. Nah, sambil nunggu Aklan, kakak pengen cek deh. Buat bagian dan buat transparan menggunakan properties. Kok beacon ya namanya? Oh, yang tadi tuh beacon di grup. Oke, oke. Enable, tambahkan bagian, buat Oh, bagian dan buat transparan. Oke. Kak, kita bisa nggak sih ngatur kecepatan playernya? Geraknya ya? Iya. Iya. Setahu kakak, kalau player itu ada di bagian sini nih, player. Tuh, tuh. Nah, kalau kecepatan dia lari atau kecepatan dia slow, setahu kakak itu, kakak dapat ilmu dari murid kakak juga. Dia pakai namanya ini di toolbox, cari yang kayak item bikin dia lambat. Tahu nggak Didi? Aku lupa namanya. Kalau di Roblox itu. Jadi dia itu kayak gini. Kalau misalnya untuk edit player, kayaknya agak sulit ya, karena di sini dia player backpack tuh datanya di sini. Tuh. Nah, player script aku nggak bisa kutak-atik. Nah, harusnya di sini. Kalau pengen bikin playernya itu jadi lambat bergeraknya, loncatnya, apalagi bisa zoom out, zoom in. Nah, kayak misalnya gini, kakak play ya. Nih, kakak baru dikasih tahu juga sama teman kakak. Ntar, kakak play. Play dulu. Nah,
nih player nanti nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa zoom in, zoom out. Jadi kalau misalnya ada yang zoom in, zoom out itu dia bakalan kayak nggak mau tuh, gitu loh. Set. Nah, setahu kakak ada, cuman ketika kakak lagi cek yang di bagian player ini, di player itu kita ya, itu nggak bisa dibuka tuh skripnya. Tuh. Kalau kayak gitu, kita bisa nambahkan sendiri skrip dari luar modul pakai yang namanya ChatGPT. Nah, pakai ChatGPT untuk nyari. Kalau nggak gini aja, buatkan skrip move player agar bisa dimodifikasi pada Roblox Studio. Nah, kayak gini. Nanti dia bakalan banyak tuh. Atau cara membuat pemain bergerak dengan lambat nih. Oh, nanti ada developer forum kalau di Roblox. Enak ya teman-teman nih. Enak ya di dunia game developer. Kalian tuh bakalan banyak sharing-sharing. Bahkan kita pun sebagai player, kita bisa pakai yang ini, Walls Constraint. Nah, ini dia. Starter player tuh. Starter player script. Nah, di sini nih, starter player script. Nah, ini starter player. Nah, di sini starter player script dan juga dikasih tahu tuh, no, membuat script yang buat world constraint untuk pemain dan salah satu bagian kapal. Tuh, dia bikin kapal berjalan. Terus kita juga bisa kayak gini. Oh, walk speed, sprint, jump, use, sprint key. Tinggal di copy paste. Kayak gitu. Dan untuk modifikasinya pun kita dikasih panduan teman-teman. Oh, kayak mengubah kecepatan jalan, ubah angka pada walk speed. Terus di sini pun cara pakainya nih, cara penggunaannya itu pakai Explorer, pakai yang namanya starter player. Starter player itu ada di bagian sini nih, starter player. Berarti tambahkannya di sini. Seperti itu. Oh, starter player, klik karakter script. Nah, insert objek lokal script. Oke ya? Gimana? Seperti itu Didi. Kalau misalkan menambahkan speed, nanti dia bakalan dibikin pakai Google atau pakai ChatGPT. Biasanya bakalan dibantuin tuh. Oke, ini dia zaman modern atau zaman AI. Jadi kita udah nggak perlu tuh apa namanya buat dari nol, tapi kita bisa bertanya juga cara panduannya, cara pakainya, use and you run. Yang penting itu apa di zaman sekarang? Kreativitas. Kreativitas kita adalah yang bakalan menjadi modal utama di zaman AI. Karena AI itu cuman bisa ngeprom kalau kita itu kreatif. Gitu teman-teman. Itu dia. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Cara menambahkan skrip ke dalam si datanya. Nah, kita lanjutkan yang bagian ini. Biar ketika kita play, lampu ini bakalan ikut padam atau nyala sendiri. Nah, aku matiin dulu, enable. Sekarang, langkah selanjutnya adalah menambahkan bagian baru. Nah, buat bagian dan buat transparan. Kayak tombolnya, kita bikin tombol. Kita bikin tombol pakai blok. Bloknya kecil aja. Switch-nya, kita bikin switch. Kita scale dulu. Nah, kita scale dulu. Segini cukup lah ya. Habis itu kita transparansi di propertiesnya. Oh ya, aku mau ngasih saran nih buat teman-teman. Bagi teman-teman yang jendela propertiesnya atau explorernya masih tipis nih, kayak begini, silakan diperluas aja. Ditarik ke kiri. Tarik sampai apa? Sampai bacaan yang di samping sini kebaca semua. Gitu loh. Soalnya kalau misalnya nggak kebaca, nah bingung. Ini apa ya? Ini apa ya? Gitu loh. Tinggal kalian
Cari sudut di sekitaran ini, nih yang garis nih, sampai kursor kalian berubah. Habis itu tarik ke kiri. Cara nariknya, kalau udah berubah, klik kiri, tahan. Jadi ingat, klik kiri, bukan kanan ya. Klik kiri, tahan, tarik dia sampai ke baca si tampilan ininya. Oke ya, nantinya kalian lebih enak nih buat edit-editnya lagi. Mau di properties maupun di explorer. Nah, diklik, terus kita cari yang namanya transparansi. Nah, ini dia. Objeknya sudah transparan. Sekarang langkah berikutnya kita cek. Nah, lampirkan skrip ke bagian sumber cahaya. Nah, nama sumber cahayanya apa tadi tuh? Ini dia, si part. Coba kita rename dulu. Jadi beacon. 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 Nah, beacon. Tuh. Terus tambahkan skrip di dalam si beacon ini. Set, set. Skripnya apa? Coba kita cek. Oh, oke. C. Skripnya aku paste. V. Oh, belum. Gamer part touch connect button satu. Berarti yang tadi partnya aku ganti dulu jadi button satu. Rename button satu. It's button satu. Nah, dia stroke enable true. Spotlightnya udah enable. Coba kita play. Mana tadi? Ah, ini dia. Error. Stop dulu. Kita rename lagi jadi part. Kita play lagi. Error. Ada error. Seperti biasa, tidak jauh-jauh dari error ketika masang yang namanya ini, script. Oke, kita baca dulu. Game Workspace Beacon. Oke, Beacon udah. Nah, Game Workspace Part Touch Connect to button satu. Oke, coba kita cek ya. Mengapa dia nggak bisa? Ini dia. Function button satu. Function button satu Game Workspace true. Oh, N. Loh, kok beda ya? Oh, ada ketinggalan. Nah, ini dia. Nah, ini baru connect. Button satu. Sekarang buttonnya coba kita rename. Press part touch connect button satu. Nah, apakah dia menyala? Masih belum. Kita ganti namanya jadi button satu. Button satu. Play. Loh, apakah harus diangkor? Naikkan ke atas dikit deh. Coba mana move. Terus diangkor. Ininya, ini jangan transparan banget deh. Transparansi, mana transparansi? Transparansi. Transparansi. Mana transparan? Transparan orientation. Terus, oh ini dia. Nah, biarkan dia transparan, biar terlihat. Ini kita naikin dikit. Terus kita angkor. Nah, coba kita play. Kok nggak mau ya? Hmm, hmm, hmm.
Error lagi skripnya, guys. Padahal udah ditambahkan skrip, ada spotlight, beacon juga. Nah, button satu namanya spotlight. Kalau ini namanya apa? Point light. Coba kakak ganti jadi point light. Nah ini dia point light. Nah, coba di play. Masih tidak bisa. Mengapa? Eh, bisa cuy. Nah, nih bisa. Wah, ternyata. Oke, teman-teman. Suara kakak ada? Tes, tes. Aklan? Aklan, Didi, Altair? Ada. Ada? Ada? Nah, Ada kak, ada kak, nih. ada. Kita kan bikin switch ya. Switch atau apa namanya? Tombol ya. Nah, teman-teman. Di sini. Kita kalau misalnya copy paste coding, itu harus perhatikan codingnya sama perhatikan nama objeknya. Nih, sekarang kakak mau kasih tahu nih, kan script yang ada di lesson ini, ya kan? Dia itu suruh nambahkan script baru yang ini. Nah, di sini itu kita harus samakan dari mulai like yang kita pakai itu apa? Misal, like yang di sini aku pakainya namanya itu point light. Nah, sedangkan di grup atau di apa namanya ini si akun Algonova dia masih berupa spotlight. Nah, nanti kalian cocokkan ya lampu yang dipakainya itu lampunya apa? Point light, spotlight atau enable light. Nah, terus hmm, terus kita juga harus perhatikan nama functionnya. Nah, ini dia. Kalau beacon itu nama part yang dipasang lampunya, nih yang ini. Terus, kenapa kakak tadi ganti button satunya itu partnya jadi button satu untuk menyamakan namanya fungsi si switchnya. Ibaratnya saklarnya, nama saklarnya, gitu. Oke, bisa? Oke, nih kakak enable deh. Ini kakak turunin, turunin sedikit, segini. Nah, terus bisa di enable nih. Ntar like-nya bisa kakak gedein. Ntar enable dulu. Mana nih? Achieve, tag, brightness-nya bisa dibesarkan kah? Oh, udah mentok. Nah, segini deh. Terus spotlight-nya kakak enable. Nah, berlatih menggunakan script. Berlatih menggunakan script. Set. Uh, caang. Terang banget. Cahaya ilahi. Malam-malam. Cahayanya lembu. Nah, terus bagaimana ketika kita pengen matiin lagi si lampunya? Berarti scriptnya diubah-ubah lagi. Lebih rumit lagi. Seperti itu. Oke ya. Tuh baru yang pertama. Menambahkan si yang namanya point light atau apa namanya lampu. Jadi kalian bisa di anchor nih. Anchoru. Set. Nah, jelas ya. Di lightning kita ubah lagi jadi siang. Clock time ya. Nah, jadi siang lagi. Pukul 9 deh. Nah, sekarang adalah tadi kita bikin point light, bikin juga yang namanya si poinnya itu dia beaconnya jadi siang dan malam. Nah, point lightnya tadi apa? Udah enable. Sip. Ini adalah cara pakai script yang bagian antara penerangan. Nah, sisanya jalan menuju OS, penguasa waktu, atau bikin jam lah ya. Nih, bikin jam. Jadi kalau misalnya dia diklik, dia bakalan berubah-berubah tuh waktunya. Siang dan malamnya. No, tuh. Siang dan malamnya berubah-berubah. Jam 10 sampai jam 7 no. Jam 12, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 6 malam.
Tuh, partnya ada banyak dia. Sampai pukul 7,5. Nah, terus kita buat script. Scriptnya itu macam-macam. Nah, itu dia. Clock time. Function 1, lightning clock time-nya 3. Jam 3 di bagian ini. Nah, lihat nih. Tuh, time 0 berarti connect-nya ke bagian parent time 0. Harusnya ada di sini. Function touch game lightning clock time 3. Oke? Jelas? Bisa dipahami, teman-teman? Yang bagian bikin lampu. Gimana? Udah dipraktikan? Atau masih ada Aku yang belum error? dikerjain, Kak. Oke, boleh dikerjain ya. Sebelum dikerjain, kita jeda dulu. Istirahat dulu, guys. 5 menit. Oke, teman-teman. Jeda dulu. Wah, kayaknya tadi pusing ya mendengarkan cara pakai yang Lightning. Nanti buat coding-coding yang di apa namanya? Di platform Algonova, kalian bisa coba-coba di rumah. Ya, kalau misalnya dicoba semua di hari ini, aku Ya, khawatirnya waktunya tidak cukup. Oh ya, Didi ada mau bertanya? apa cara bikin kalau player kena sesuatu, ntar dia ke teleport habis itu udah bandage. Gitu gimana? Oh, itu tuh berkaitan sama ini. Apa namanya? Jadi Didi bikin dulu teleportnya. Ah. Nah, nanti pas dia player udah ke teleport, nanti deh aku ajarin habis jeda. Jadi ada dua itu tipenya. Jadi kita bakalan ngubah script dari teleport. Ada obstacle-nya nggak nanti pas dia habis ke teleport, Didi? Balik lagi aja ke awal. Oh, balik lagi ke itu tempat awal gitu ya? Iya, Iya. Kakak tahu tuh. Jadi kayak misalnya males dia, bikin hmm, males eh, bikin yang kedua. Mas bikin yang kedua. Oke, oke. Oke, oke, oke. Nanti kakak ajarkan. Kita jeda dulu. Sambil jeda, kakak mau cerita-cerita dikit nih. Eh, kemarin aku punya ini ya, apa namanya? Punya teori baru tentang yang namanya alam semesta yang atau ibaratnya itu science. Kalian suka gak sih kayak misalnya teori-teori alam semesta gitu? Kayak contohnya ini Nikola Tesla. Nih, beliau. Kemarin kakak tertarik sama ini. Pas lagi apa namanya lagi nonton anime namanya Record Ragnarok. Ragnarok Nikola Tesla. Nih, beliau. Uh, lawannya itu Beelzebub. Pas lagi lawan dewanya. Nah, ini anime atau movie ya. Dia itu berupa animasi menggambarkan tentang manusia lawan para dewa. Tahu nggak ini lawannya apa aja? Kalian ada yang nonton gak ini? Record Ragnarok atau Sumatsu Valkyrie. Ini seru banget guys. Bayangkan, aku ngelihat Zeus versus Adam. Nih, Adam versus Zeus. Terus ada juga kemarin itu Jack Reaper. Jack the Ripper versusnya itu Hercules. Nah, terus kalau mitologi India, dewanya India kan banyak tuh. Ada juga di sini namanya Shiva. Shiva versus Shiva Sumatsu Valkyrie. Nah, ini dia. Shiva dari mitologi dari agama Hindu kalau nggak salah. Nah, terus ada juga di sini kemarin itu kenapa kakak suka Nikola Tesla? Nikola Tesla, dia itu nyiptain kelistrikan atau lampu ya, dia itu. Nah, tapi kalau misalnya kita berkaca, kalau misalnya si apa namanya penelitiannya itu tetap dilanjutin, kayaknya kita bisa ketemu yang namanya teleportasi deh. Mobil nggak bakalan laku sama transportasi umum karena kalau misalnya kita ketemu yang namanya sistem teleport,
ya, atau mempersempit ruang dan waktu. Kalian tahu gak ruang waktu itu kayak gimana? Nih, teori relativitas Einstein. Nah, ini dia tentang si ruang dan waktu itu bahwa gravitasi itu bukan gaya tarik menarik, tapi condongnya ruang dan waktu. Contohnya kayak kain. Nah, nih, kayak kain ya kan? Kayak kain terus dia itu ada benda, jadinya kayak condong dia. Kayak misalnya kita aja lagi tiduran di kasur, tiba-tiba ada teman kita juga di kasur yang lain ya. Nah, terus dia bobotnya lebih berat daripada kita. Nah, kita pasti akan kayak jatuh gitu kesodok ke dalamnya ya. Sama tuh kayak lubang hitam atau black hole. Nah, black hole pun seperti itu. Jadi gaya tarik menariknya atau kosongnya ruang waktu, ketarik dia. Tuh, seperti ini. Nah, teori ini juga bikin aku, oh kalau gitu sistem teleport tuh kayak kita mempersih ruang waktu kayak kertas ketemu satu bagian ke bagian lain diginiin gitu. Oke? Nah, itu intermezzo selagi jeda. Oh ya, kalian di sini ada yang mau ke kamar mandi atau mau ambil air kah? Lagi jeda? Tidak ada? Gak ada ya? Oke. Nah, waktu jedanya udah habis. Ah, tadi Didi mau bikin teleport kayak gimana? Jadi kalau ada ada benda, terus kalau player kena benda itu, dia dapat bandage, habis itu apa teleport ke ulang lagi. Bandage itu apa? Gimana jelasinnya ya? Bandage itu apa? Eh, jadi kayak kalau dia menang dia dapat apa ya? Reward? Iya reward itu Nah, berupa bandage. Tapi kalau bandage ntar tergantung kitanya kalau kita kasih bandage itu tuh bisa ada isinya, tapi bisa cuman dikasih selamat doang. Tapi bisa juga dikasih item gratis. oke. Kakak nangkepnya itu kayak ini ya, kayak ucapan gitu. Ya enggak? Dia itu kayak efek Ya, kejut apa misalnya gini, selamat gitu loh. Congratulations, ya kan? Kayak gitu bukan? coba kak, Bandage. coba kakak cari bandage Roblox. Kayak nggak ada Bandage, deh. bandage Roblox. Bandage Roblox. Yang mana tuh? Oh, Bandage. bukan bandage yang itu lagi. Bandage-nya ntar. Bandage-nya apa tulisannya? Gimana Ntar tuh? aku juga cari deh. Boleh. Kalau sistem teleportnya kakak udah tahu bikinnya kayak gimana. Tapi kalau bandage-nya kakak nggak nangkep. Kalau teleport, nih, ntar kakak ambil dulu skripnya dari kelas sebelumnya. DG Saturday, di RB, RB. Nah ini, kita scroll ke atas. Kita scroll ke atas, kita ambil code dari kelas sebelumnya. Cara bikin sistem teleportasi. Nah ini dia, teleportasi sistem waypoint. Nah, nanti aku kasih ke kalian. Aku taruh di mana ya? Aku taruh di sini deh, Didi. Taruh di kalau sistem teleportasi, skripnya kakak taruh di open chat. Zoom. Chat Zoom. Set. Nih, skrip untuk bikin sistem teleport. Nah, sekarang kakak pengen apply di sebuah objek, dua objek berbeda. Contohnya aku tambahin dulu partnya. Nah, ini partnya. Aku scale dulu dia. Segini deh, tidak usah jauh-jauh. Terus kakak duplikat. Nah, udah ada dua part. Ada dua part berbeda. Kita kasih warna. Warna hijau.
dan warna biru. Kita bikin sistem teleportnya dulu aja. Nah, partnya ini kita tambahkan atau tambahkan script dulu. Nah, ini dia scriptnya. Script. Banyak banget scriptnya. Nah, script Hmm. yang Kak, pertama. Ini dia. Teleport part 1, teleport part 2. Tambahkannya di mana? Kita cek. Ini motornya jauh banget ini. Tapi nggak apa-apa. Kita pelajarin aja. Jadi, kalau misalnya kita belajar tentang si teleportasi ya, apalagi sistem teleport itu kan sangatlah rumit ya. Kita kayak narik angka atau narik sebuah objek gambar, itu biar dia bisa berubah. Nih kayak gini nih. Tuh. Jadi kayak ke ignore dia. Teleport part 1 di dalam satu folder. Foldernya itu, foldernya bikin kita bisa untuk nge-trigger. Jadi dia dijadiin satu parents atau satu grup. Nih, mana tadi? Chat Zoom, Kak, chat Zoom. Ya, Didi? jadi itu misalnya kita udah selesai, misalnya kan ada hobi nih, kita selesai hobi itu. Mm. Nah, ntar pas checkpoint terakhir, kita ntar dapat bandage di sebelah Oh, kanan pojok gitu. iya iya iya. Oh, reward gitu ya. Bentar, bentar. Ada materinya. Tapi itu cuman, it- tapi itu cuman ucapan doang gitu, jadi nggak dapet apa-apa. Iya, emang gak dapet apa-apa. Jadi kayak panduan gitu kan. Heeh. Ya, tapi tapi kadang tuh emang ada beberapa bandage yang bisa dapet itu, Reward. bisa dapet reward ada. Nah, itu Heeh. aku bingung cara bisa dapat item di Roblox. Ya, aku bingung cara ngasih. Bingung cara nambahin bandage ya. Kak, Oh ya, Alter, kenapa? ini Kak, kakak kan ngechat ini kan. Hmm. Itu di copy paste. Oh, ini kakak mau nyontohin cara bikin teleport point. Nggak Nah, harus dikerjain. tidak harus. Yang wajib itu adalah yang ini, script yang di sini. Ini tadi Didi pengen bikin teleportnya dulu. Nah, jadi kalau misalnya menambahkan em, teleportnya Didi udah tahu apa belum? Belum, Apa? belum. Kalau Belum. nggak teleponnya Ah, aja. materinya itu ada nanti. Nah, materinya itu yang tadi kakak taruh di chat Zoom, itu tuh ada di bagian ini, sistem desain. Tuh. Nanti ada dia. Ada di bagian lesson nomor 11 bukan ya? Sebentar kakak cek. Oh ini desain membuat narasi. Chatbot udah. Peta. Eh, oke oke. Desain sistem, level, teks, jalur tak berujung, menambahkan teka-teki. Di bagian sini bukan ya? Aduh, kakak lupa. Pokoknya nanti kita bakalan ada materi tentang menciptakan script itu teleport. Sebenarnya teleport ini materinya kejauhan sama yang bandage juga tuh. Sebenarnya aku mempersimpel mempersimpel script yang ada dan juga materi yang ada di sini. Karena kalau misalnya kita kerjakan semua nih, kayak contohnya membuat kastil, terus bikin apa mantra penerangan, itu bakalan menguras waktu kita lebih banyak. Tapi nggak apa-apa kalau kalian pengen mencoba, terus dilampirkan di sini, aku tambahin algo koin. Sebenarnya ini bisa di luar pembelajaran kalian menciptakan itu. Nah, terus kalau misalnya kalian bingung caranya bagaimana nih step by stepnya, itu boleh tanyakan ke kakak. Nanti kakak bantu. Nah, untuk kasus yang kayak Didi tadi yang cash yang bandage itu, yang tentang dia kalau misalnya berhasil, misal nih kakak play. Aku nangkepnya seperti ini Didi. Nah, misal ini garis finish, ya kan? Nah, di garis finish nanti dia kayak selamat teleport
selamat kamu sudah menyelesaikan stack ini bla bla bla. Terus di kanan ini dapat bandage. Kalau diklik dia itu bakalan balik ke sini tanpa dapat reward. Kalau misalnya diklik dia dapat reward juga sama aja, bisa kembali ke titik awal. Iya nggak kayak gitu? Tes? Halo? Ada nggak Iya, suara? Kak. Apa? Iya. Iya, kayak gitu ya. Nah, itu juga ada materi tentang kita dapat reward. Itu nanti kita main yang namanya ini, Starter GUI. Tuh, Starter GUI, terus kita tambahkan frame. Nah, di dalam frame nanti kita tambahin eh text box misal ya. Tuh, nanti ada di sini. Ntar kakak stop dulu. Nah, starter GUI, terus pakai screen GUI, nanti dia tuh di sini. Nah, di dalamnya nanti ada kayak gini itu. Nanti bisa kalian atur. Nah, ini materinya ada nanti, teman-teman. Kalian bisa ngobrol sama NPC, terus kalian bisa dapat reward ya dan segala macam. Itu ada di sini nanti. Nanti di frame-nya itu kalian tambahin text label. No, ada nanti materinya kayak gini. Jadi kalian misalnya kalian bikin main menu. Ingat ya main menu kalau misalnya di game-game Roblox kan ada tuh yang pilihan dulu. Play or no ya kan di tengahnya atau option dulu. Nah, ini dia pakainya. Terus aku Nih, delete dulu. Tuh. Kak, itu namanya tadi apa kalau kalau Roblox Studio itu namanya jendela apa? Lupa. Jendela UI. UI. UI ya, Ya. UI. Nah, yang tadi kan, yang tadi kakak tampilin bener gak? Heeh. Nah, yang tadi kakak tambahin itu namanya UI. UI itu berupa dua dimensi, bentuknya itu em, desainnya sederhana, minimalis. Nah, nanti aku bakalan kenalin ke kalian di materi berikut-berikutnya. Kalau sekarang kita fokus ke scripting dulu. Nanti ada yang bacaannya itu GUI. Oke, nggak apa-apa deh. Karena waktunya masih ada. Oke, teman-teman. Sebelum aku lanjut ke yang tadi, ada yang mau bertanya nggak masalah scripting tadi yang ada di platform? Dava, Altair, Aklan, dan Didi. Ada nggak? Tentang nambahin Nggak scripting. ada, Kak. Nggak ada ya? Nggak ada. Bisa ya. Kalau misalnya ada kendala, nanti pas lagi ngerjain ini nih, terutama pas lagi nambahin apa? Bikin kastil, jalan menuju OS. Kalau jalan menuju OS, dia bakal kelap-kelip jalannya. Kayak gini nih. Tuh. Nah, misalkan mau nambahin kayak gitu. Atau kalian pengen, Kak, aku pengen nambahin script sendiri di dalam game aku tapi nggak ada di materi. Itu poinnya lebih besar lagi, teman-teman. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya aku setiap hari Senin kan hari Senin malam itu aku sering koreksi tugas-tugas kalian yang ada di platform. Dan selain dari platform, setiap kita habis belajar kayak gini, misalkan aku minta, Didi silakan share screen, Aklan share screen, Alter share screen, hasil dari pembelajarannya. Nah itu aku sering setelah pembelajaran aku nambahin algo koin diam-diam kayak gini nih. Artinya teman-teman udah nyoba, nyoba, udah update lagi nih. Tadi aku lihat Didi udah update si mapnya, punyanya Alter udah update juga ya. Ada banyak tuh aku lihat Jet Fighter-nya. Nah itu aku selalu menghargai teman-teman yang udah berusaha bikin mapnya, udah berani buat showcase ya, showcase projectnya, biar aku bisa lihat kendalanya ataupun apa namanya? Ataupun ada error. Kadang sering ada error juga di Roblox Studio. Nah, itu aku sering tuh nanti akan nambahkan algo koin ke akun teman-teman. Nih, tuh. Ya, terlibat berpartisipasi sepanjang pelajaran. Plus 10. Lama-lama nanti kalian bisa beli Robux. Oke, terus kita lanjut. Tadi Didi bertanya tuh, yang namanya yang tadi tuh yang di screen kita pas main menu dua dimensi itu namanya apa? Namanya UI. Nih. Aku kasih ibaratnya kayak gini, biar mudah. Apa itu UI? UI itu user interface atau tampilan yang player atau kita lihat. Nah, nih UI game.
Nah, UI kan game banyak ya, dua dimensi berupanya. Ada UI main menu. Nih, kayak gini nih. Tuh. Pernah lihat ya? Pernah lihat? Kayak kalian pengen main game gitu, pasti ada UI utamanya. Nah, namanya GUI. Di Roblox pun namanya sama, GUI. Tuh, UI atau tampilan-tampilan nih, desain-desainnya. Nah, nanti kalian bisa desainnya itu pakai aplikasi lain atau pengen yang udah ada di Robloxnya itu bisa. Nah, yang namanya GUI. Nah, makanya kenapa sih kalian beruntung banget nih menurut kakak? Dan hari ini pun aku sangat bersyukur akhirnya ada sebuah aplikasi game developer, contohnya Roblox ini, itu mudah banget untuk dipakai ya, dibandingkan aplikasi yang lainnya. Kalau untuk belajar cukup pakai Roblox Studio. Tapi nanti ketika kalian udah dewasa ya, udah terjun langsung ke dunia industri game tuh atau ikut yang namanya itu ke SMK nantinya, pendidikannya ke SMK atau kuliah, nanti akan kalian bawa nih ilmunya tentang developer game, pakai Unity Engine tuh. Pakai Unity ataupun Unreal ataupun nanti tentang apa namanya? Pakai Scratch, GR ya kan? Ada yang pernah pakai Scratch programnya di sini? Ada yang pernah? Aku pernah, Kak. Pernah, Didi? Pernah, Kak, Scratch? pernah. Pernah? Pernah. Wih, mantap nih. Pernah. Gampang kan Dulu kalau pakai sering Scratch? banget, Kak. Hah? Dulu sering banget. Sering banget. Nah, Ya karena dulu. Scratch ini sama juga melatih apa? Melatih logika kita untuk di dalam coding. Misalkan pengen jalan ke depan atau pengen nambahin aset, berarti kita tambahin ini kan visualnya, ya kan? Kayak perintahnya, maju ke depan, berbelok. Ya kan kayak gitu ya, Alter Didi. Lumayan, Kak, buat ngejailin orang. Hah? Jadi kayak waktu itu kan aku bilang, ini kalau kamu berhasil, ini kan aku ngomong ke orang yang nggak ngerti tentang Hah? Scratch. Aku bilang, kalau kamu berhasil nemuin, ntar kamu kok kasih apalah inilah itulah. Hah? Nah, terus mereka cari ya nggak bakal ketemu karena udah aku hide. Wah, dijailin sama Didi. Nah, nanti Didi juga bisa tuh ngejailin orang pakai Roblox. Jadi gini, nih kakak kasih ini nih sampel. Nah Didi, kamu bisa jahilin temen kamu. Misalkan gamenya Didi udah rilis nih di Roblox ya. Nanti aku bakalan ajarin di lesson 10 cara upload di roblox.com. Biar nanti gamenya kalian ini bisa dimainin sama orang lain. Contohnya temennya Didi, terus bisa dimainin nama Alter, dimainin nama Aklan. Tuh nanti bisa di public, goes to public. Nah, caranya, nih lihat nih. Misal aku tambahin part, nih kayak gini nih. Part, terus aku scale. Nih. Nah, si part ini eh Didi tambahin ini, apa namanya? Tambahin UI. Nih, tambahin UI, terus image label. Nah, image labelnya itu nih digedein, diedit. Nanti kita belajarin itu juga. Selalu aja size-nya. Nah, ini size. Kita gedein jadi 500 kali 500. Nah, misal 700 kali 700. Nah, ntar kakak gedein dulu. Set. Ini bisa loh diganti gambar nanti. Nah, terus Didi pasang di sini itu kayak reward atau misalnya klik ini gitu. Nah, ketika player deketin atau diklik, nanti meledak playernya. Dijailin. Nah, bisa kayak gitu. Atau nanti si hadiahnya bener-bener Didi hide. Hide-nya itu misal jauh gitu partnya. Nah, itu bisa kayak gitu. Terus nih, misal kakak ganti ya image labelnya ke bagian ini. Image content, add image, choice file. Nah, create. Tuh, mana nih? Belum muncul, belum muncul. Nah, tuh. Bisa nambahin gambar juga nanti, Didi. Kayak gini. Tuh. Nanti kalian juga dapat materinya.
Materi tambahin UI. Tuh. Nambahin UI. Terus misalkan, nih kakak hapus dulu. Misalkan kalau pengen UI-nya itu terpampang jelas gitu ya. Di dalam sini pakainya starter GUI. Atau screen GUI. Nah, tambah frame. Dalam frames, misal aku pengen tambahin image label. Nah, image labelnya bisa digedein nih. Set. Add. Nah, no frame juga bisa sih, di delete aja. UI image label. Nah, tuh langsung image label. Terus kakak bisa tambahin si image-nya langsung. Mana ya? Image. Nah, ini dia, image content. File, misal ini. Create. Misal pengen nambahin UI di tengah layar kalian gitu ya, atau tombol-tombol klik yang udah kalian desain misalnya di Figma atau di Inkscape atau di GIMP ya kan, itu bisa nanti teman-teman bikin di sini. Tuh. Atau kalian bisa bikin peta, kayak misalnya bikin game multiplayer, ya kan? Ada petanya pasti dong di pojok kirinya, nanti ke arah utara, arah kiri kanan, kayak gitu. Jadi apapun bisa kita lakukan teman-teman. Kalau sebagai developer game, karena kita kayak dewanya, dewa di dalam permainan, game masternya, gitu guys. Kita dewanya, terus ada player nih yang ngeselin gitu ya. Ya udah, kita karena punya game masternya atau kita yang punya gamenya, kita bikin aja musuh, kita jailin playernya, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk bagian nambahin scripting untuk materi hari ini? Nggak Enggak. ada ya? Aku anggap aman. Oke, sambil aku tunggu aman, aku pengen cek deh. Coba punyanya Altair yang pas nambahin scripting apa tuh lampu itu bisa nggak tadi? Bisa nggak? Bisa Kalau Kak, bisa. bisa. Oh, oke. Bisa. Aklan gimana untuk nambahin yang lampu? Error gak skripnya? Kabar Kak? Aman. Oke. Dava gimana? Tadi kan Dava sempet ini ya beli apa namanya? Baterai ya buat mouse-nya. Nah, itu pas nambahin lampu itu bingung nggak pas nambahin skripnya? Bisa, Kak. Udah bisa? Coba di share screen kayak gimana tuh? Coba di share screen aja. Kakak pengen cek. Soalnya kakak khawatirnya tadi pas kamu lagi beli baterai lupa diganti nama. Jadinya si lampunya nggak muncul atau nggak bisa diinteract. Nggak Kak, apa bisa boleh Kak share itu screen. lampunya. Apa? Lampunya bisa Kak. Lampunya bisa. Saklarnya Kalau saklar bisa juga. bisa Kak, juga. nggak bisa, Kak. Apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Coba di share screen. Bisa Kakak lagi. bantuin. Aku pandu. Soalnya Robloxnya langsung dikeluarin. Kayak error. Kayak error. Ah, critical error kah? Coba share screen, Dava. Share Tadi screen-nya udah masuk Roblox. Heeh. Coba nah share screen-nya yang screen ya, biar kakak bantuin, biar aku bantuin. Tenang aja guys. Aku nggak bakal ngomelin kalian. Di sini aku nggak ada hak buat ngomelin, tapi aku ada hak buat apa namanya bantuin kalian secara langsung. Takutnya di sini teman-teman kayak malu-malu buat tanya kayak misalnya, aduh aku malu nih mau bertanya sama Kak Dimas gitu. Kadang ada siswaku kayak gitu. Nah, ayo King buka salah satu mapnya pakai base plate. Nah, ini, Kak. Base plate yang biasa, yang kiri. Base plate. Ah, we could not open. Yang kiri. Base plate biasa. Sama juga, Close, Kak. di close. Base plate yang biasa nggak bisa, ya kah? Error, Kak. Error. Wait. Wait, sebentar ya. Kakak baca dulu. Oh, coba di close, di close. Terus close Roblox Oh, studionya. ketimpa, Kak. Ketimpa. Iya, ketimpa tuh ada dua.
ketimpa. Nah. Di close, di close, di close. Di close. Nah, coba. Lah, Kak. Coba. Ketimpa tadi Robloxnya. Nah, coba dibuka lagi. Kita jajal ya. Kita jajal. Buat Dava nih. Supaya Dava makin paham, makin bisa nih. Buat ngoding. Ilmunya sangatlah berguna, cuy. Ngoding ini. Karena kalau kita tahu dasar scripting atau cara ubah-ubah coding, apapun jadi enak. Nah, coba tambahin lampu pakai part. Deva, coba pakai part. Terus partnya dikasih cahaya. Nah, set, set. Dikasih warna, Kakak. Bikin tiangnya dulu aja. Bikin tiangnya dulu sama Dapa. Ini kakak pandu supaya Dapa dapat ilmunya juga. Nah, bikin tiangnya. Tiangnya agak dibesarkan dikit, ditinggiin. Di atasnya itu baru mau dikasih lampunya bolham atau lampunya itu kotak nggak apa-apa. Habis itu kasih warna apa gitu. Heeh. Berubah warna nggak dia? Aku takutnya kayak Didi tadi, nggak berubah warna. Nggak berubah warna kan? Nah, berubah. Nah, sekarang buka jendela namanya Explorer. Boleh. Ini, Kak. Ya, di kanan atas. Explorer dan propertiesnya dibuka. Klik juga yang Oh, propertiesnya. Heeh. Nah, terus dapat klik yang bagian warna biru tuh tadi. Udah? ini, Part Kak. birunya. Terus Ini, yang Kakak. part Oh, ini. ya udah kan. Nah, yang part birunya Elek, Kak. dapat Elek, Kak. tambah lightning, tambah light. Biru lightning. Cara tambahin light ada di sini ya. Nih, di sini nih, samping bacaan part. Nah, itu ada tanda plus gak di situ? Nah, terus ketik like. Nanti ada tiga, ketik dulu. Like, Light. Nah, tuh ada tiga, pilih salah satu. Pakai Udah, like Kak. itu ya. Nah, sekarang dapat klik like-nya yang di bawah bacaan player. Di situ kan ada player, ya nggak? Ada bacaan player di Explorer. Ada lightning kan? Nah, diklik yang lightning, habis itu scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya time, clock time. Tadi kelewat di atas. Tuh, clock time. Nah, itu jadiin malam. Nol. Jam 12 malam tuh nol. Nah, tuh baru kelihatan kan? Ih, gambarnya. Si cahayanya. Nah, itu diklik yang spotlightnya. Spotlightnya diklik. Nah, terus lihat di properties. Jangan ditutup dong. Nah, propertiesnya di scroll tuh. Eh, jangan ditutup. Nah, di properties itu ada bacaan range, ada bacaan brightness kan. Brightness itu tingkat cahaya, range itu ukurannya. Nah, kalau brightness-nya itu digedein sama dapa, itu cahayanya bakalan kelihatan nih. Tuh. Jadi mudah nih. Nanti untuk ngoding, tinggal dapa buka lesson yang tadi itu ya di lesson 8. Nah, di lesson 8 itu ada scriptingnya banyak. Nanti tinggal dicek aja. Nah, ini namanya partnya. Bisa ya berarti? Aman? Jangan, Pak. Aman. Mantap. Boleh di stop share Kak, screen. Ya, kenapa tuh dia Didi? eh, apa kok kita apa tokonya belum kebuka ya? Oh, ini bukan. Ntar, kakak share screen. Izin share screen kakak. Ini bukan.
Nih, tokonya kosong. Iya nggak? Iya. Iya. Ini aku kasih tahu, sebenarnya ini tuh udah diisi hari Minggu kemarin. Cuman dalam waktu 1 malam atau 2 hari langsung sold out. Cepet banget ya. Cepet banget. Wah, nggak nyadar kan? Kalian juga nggak sadar kan? Aku sadarnya ketika di pengumuman. Aku kan punya grup ini ya, grup mentor para tutor-tutor lain. Nanya tutor, ada yang bilang gini ke apa? Ke admin Algonova. Kak, ini Robux kok nggak diisi-isi ya? Anak-anakku pada nanyain dari Desember. Kak, udah diisi. Kapan? Hari Minggu. Nah, terus dia screenshot lah kayak gini. Loh kok ini kosong kak? Lah berarti habis kak. Buset, kaget dong kami. Nah, nanti rencananya itu bulan ini diisi ulang. Nah, nanti selagi itu kalian pantau aja ya. Kalian pantau. Terus bagi teman-teman yang menjaga ini nih, apa nih? Ntar kita buka. Contohnya ini punyanya Alter. Nah, tuh tugas-tugasnya kan aman. Ini dapat 50 robu, 50 algo koin. Ini 50 algo koin. Terus kalau misalnya nemu tugas bintang nih, kayak gini. Ini bisa 80 sampai 90 algo koin kalian dapatnya. Tuh. Tugas bintang dan diselesaikan full. Gitu, Aku teman-teman. tam- aku Apa? 60 lagi, Kak. 60 Aku lagi. kurang 60 lagi. 60 lagi punyanya Didi. Nah, malam ini atau hari Senin, kan kakak bakalan cek ini lagi ya, cek tugas lagi, cek tugas-tugasnya kalian. Nah, tuh Didi kan bagus nih, tuh. Gak apa-apa ya kalau misalnya merah kayak gini. Merah tetap terhitung dapat. Yang penting jangan sampai kayak gini, kelok atau kosong. Nah, ini nanti ketahan Didi. Ketahan apa namanya? Si algo koinnya ketahan gara-gara ini masih kegembok atau gak diisi gitu. Nah, apalagi sampai di SS nih, di SS terus bonusnya banyak teman-teman. Nah, kelas kakak kayak gitu. Mungkin ya di kelas kalian yang terdahulu algo koinnya itu mungkin seret. Nah, tapi kalau di kelas aku dapetin algo koinnya gampang. Yang penting kalian isi tugas-tugas yang ada di sini jangan sampai kosong. Contohnya, kalau misalnya di kursus kalian kesulitan kayak nambahin scripting atau sebisanya dulu, sebisanya. Kayak contohnya kalian pas lagi bikin ini cuman sampai bikin objeknya doang, ya kan? Nih nih, kakak kasih tips. Misalkan kalian nggak bisa ngodingnya, tapi udah bikin objeknya aja, udah warna-warni, kalian screenshot aja nggak apa-apa, terus lampirkan tanpa pakai scriptnya gitu. Nanti kalau misalnya scriptnya susah, nanti baru kakak bantuin. Yang penting jangan apa? Kosong. Oke? Gampang kan? Didi, Alter, Aklan, dapat Nah, apa? Kak Nah, Dimas, hah? Kak Dimas juga punya algo koin. Aku dapat dari ini, Algocoin tuh. Dapat dari mana ya? Dapat Algocoin tuh kakak dari sini nih. Nih, dari sini. No, penantang kontes siswa teladan. Nyoba-coba. Soalnya aku dianjurkan. Nah, sama kalian tahu nggak? Para tutor tuh sebenarnya juga dites loh setiap bulan, setiap minggu. Jadi kayak gini, untuk menjaga kita sebagai para tutor ini, performanya tetap bagus apa enggak nih? Yang jelek-jelek biasanya kena tuh. Nah, nanti ada penilainya kita juga. Jadi selain kalian ngerjain tugas, kakak juga ngerjain tugas sebenarnya teman-teman. Tapi beda. Kalau kalian itu platformnya ini, kalau kakak beda lagi dan itu lebih banyak. Nah, kebetulan kakak pegang dua ya, desain grafis sama Roblox. Nah, berarti kakak tesnya itu dua itu, desain grafis dan juga Roblox. Terus tuh dites tiap bulannya. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau kalian ngerasa kayak, aduh, tugas aku banyak, mentor aku dikasih tugas juga nggak ya? Dikasih, kami juga. Kayak gitu. Tapi ada nanti penilaiannya. Nih, tuh. Ada di sini nih, teman-teman. Tuh, di bagian sini. Nanti ketahuan nih tutor yang belum ngerjain nih tugasnya siapa. Nah, aku ada tugas juga nanti hari Minggu. Makanya tugas kalian atau nilai kalian itu masuknya kenapa hari Senin, pas aku udah selesai tes. Tesnya hari Minggu, selalu hari Minggu. Gitu asesmennya. Oke, itu dia. Ada pertanyaan lagi sebelum kakak tutup? Enggak, Kak. Gak ada. Oke. Oke, kalau gitu boleh on cam dulu.
Mana nih Aklan dan Dapa nih? Kita mau foto bersama. Absen pulang, absen pulang, absen pulang, teman-teman. Nah, kita absen pulang, kita ketemu minggu depan lagi. Minggu depan aku nambahin jebakan. Minggu depan kita nambahin jebakan. Wah, oke. Minggu depan kita tambahkan jebakan. Hari ini kita belajar scripting ya. Oke, satu, dua, tiga, tahan. Oke, mantap. Sip, thank you buat teman-teman semua. Sehat selalu. Semoga teman-teman ini apa ya namanya? Sehat selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Thank you. Oh, Didi mau ngobrol boleh? Silakan.